chemistry-nya kurang gitu ya. Harapannya memang tadinya saya pinginnya di lab gitu ya, tapi karena adik-adik mungkin ada yang lagi kerja juga gitu ya, kelas karyawan yang kita tidak apa ya, tetap maya. Nah, di sesi pertama ini gitu ya, kita pendahuluan dulu gitu ya. Nama saya Muhammad Abdul. Sebenarnya saya pun di semester kemarin itu sempat nyisip ngajar gitu ya, menggantikan Pak Rudi. Jadi kalau di STIMIK ini memang dosen baru lah gitu ya, dosen baru. Dosen baru. Asalnya memang saya dari praktisi gitu ya. Setelah ya lumayan lah melanglang buana gitu ya. Nah di pertemuan satu ini nanti di pendahuluan gitu ya. Mungkin konsepnya dulu gitu ya, konsep database itu seperti apa gitu ya. Saya rasa sih adik-adik terutama yang dari SMK udah pada mengerti ya basis data itu seperti apa, apalagi MySQL ya, SQL. Nah awalnya memang di eh, SQL dan NoSQL ini dipisahkan gitu ya mata kuliahnya, tetapi karena ada kebijakan dari kampus itu ada nanti dengan adanya kampus Merdeka. Nah, maka dari kebijakan kampus akhirnya menggabungkan mata kuliah SQL dan NoSQL ini menjadi satu mata kuliah. Nah, di pertemuan pertama sampai sebelum UTS nanti itu kita akan belajar mengenai MySQL gitu ya, MySQL, kemudian setelah UTS sampai ke UAS gitu ya, kita akan belajar mengenai NoSQL menggunakan MongoDB. Nah kalau adik-adik kan IF ya, sebelumnya juga sudah pernah dasar basis data, menerima pelajaran dasar basis data. Mungkin nanti sekilas-sekilas saja gitu ya saya menerangkannya gitu. Nah kemudian sebelumnya gitu ini ada rule of regulation gitu ya. Biasanya saya pun ini mengikuti dosen yang terdahulu gitu ya, Pak Rudi. Untuk tugas gitu ya, karena ini praktikum maka tugas 50% ya. UTS 20%, UAS 20% dan kehadiran 10%. Nah, biasanya memang di tugas ini ya apalagi untuk kelas malam, kelas karyawan memang sedikit kalau dibilang sedikit mungkin membagi waktunya ya yang sulit gitu ya. Tapi saya harapkan memang tugas ini gitu ya bisa terpenuhi gitu ya, karena dengan banyak tugas gitu ya, praktek yang insya Allah gitu ya adik-adik bisa memahami. Karena kalau di kelas itu ya hanya sebatas menerangkan saya gitu ya, terbataslah waktunya gitu. Nah harapannya memang nanti di tugas itu lebih banyak ke praktek. Kemudian UTS 20%, UAS 20% dan kehadiran 10%. Walaupun ini kehadiran 10%, tetapi ya kalau tidak hadir ya tidak mengerti juga gitu ya. Nah, pengalaman yang semester kemarin, jadi semester kemarin itu di akhir semester gitu ya, tiba-tiba ada memang beberapa mahasiswa yang nilainya T gitu ya. Nah, mereka mempertanyakan, Pak, kenapa saya T gitu ya. Padahal udah di awal udah di komitmen kan gitu ya, bahwasanya tugas itu 50%. Tugas itu 50%. Nah, untuk absen silakan bisa sambil diisi ya di LMS di menu assignment absen. Nah, kemudian tujuannya gitu ya, yang pertama adik-adik dapat mendefinisikan dasar basis data, kemudian mengetahui tipe-tipe basis data dan melakukan instalasi software basis data. Kalau yang dari SMK mungkin udah terbiasa ya RPA menggunakan MySQL ya. Tapi mungkin perbedaannya nanti harapannya saya nanti menggunakan Linux gitu ya. Linux. Jadi tidak menggunakan Windows gitu ya.
Kenapa menggunakan Linux gitu ya? Karena kalau di industri gitu ya, tidak ada yang menggunakan Windows ya. Database server tidak ada yang menggunakan Windows gitu ya. Nah, harapannya memang adik-adik dari perkuliahan ini ya udah dikenalkan gitu ya, Linux itu bagaimana, setting database server itu bagaimana. Nah, karena nanti kalau di pekerjaan gitu, misalkan adik-adik sebagai apa ya, data engineer ya, tidak hanya mengquerykan gitu ya, tidak hanya mengquerykan. Kalau kebanyakan memang mengquerykan, tetapi bagaimana gitu ya, men-setting setiap database server. Misalkan database servernya itu ada di lokasi apa? Di lokasi A, lokasi B, lokasi C gitu ya. Bagaimana mengintegrasikan itu semua gitu ya. Nah, ini dasar-dasarnya nanti di apa di sini gitu ya. Nah, bisa saja mungkin MySQL apa data servernya ada di Google gitu ya, di bisa saja kan sekarang itu kan zamannya cloud gitu ya. Database server nanti ada di Google gitu ya, yang database server satu, kemudian database server 2 ya ada di Amazon gitu ya. Nah, bisa saja seperti itu kan gitu. Nah, nanti bagaimana mengintegrasikannya itu semua, itu yang menurut saya eh, sebuah tantangan gitu ya, sebuah tantangan. Kalau misalkan mengquerykan kan ya mungkin ya udah biasa gitu ya, karena sebagai programmer udah terbiasa untuk mengquerykan. Nah, ini ada outline-nya gitu ya. Ada tujuannya, kenapa SQL dan NoSQL gitu ya. Kemudian konsep dasar basis data dan instalasi software. Nah, ini konsep dan definisi basis data gitu ya. Mungkin kita review saja gitu ya, adik-adik ya, review saja gitu ya. Saya yakin adik-adik udah pernah menerima dasar basis data, tapi kita review saja gitu ya. Nah, ini yang menarik ini dari Epetrotsos ya, tahun 2002. Basis data adalah sebuah objek yang kompleks untuk menyimpan informasi yang terstruktur, yang diorganisir dan disimpan dalam suatu cara yang memungkinkan informasi diakses secara cepat. Gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata menyimpan informasi yang terstruktur, gitu ya. Nanti ada yang namanya data yang semi terstruktur, kemudian data yang tidak terstruktur. Apa data yang terstruktur ya? Contohnya database ya, database MySQL. Nah, kemudian data yang semi terstruktur gitu ya. Semi terstruktur itu apa gitu ya. Nanti ada yang namanya JSON gitu ya. Kalau NoSQL itu nanti kita akan dikenalkan dengan format JSON gitu ya. NoSQL itu ditulisnya dalam format JSON. Kita akan menggunakan MongoDB ya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi data tidak terstruktur gitu ya. Data tidak terstruktur ini contohnya ya tulisan di presentasi saya gitu ya. Contohnya ini gitu ya. Tulisannya kan kalau di sini banyak tulisan gitu ya, banyak kata-kata gitu ya. Nah, dari mulai ini silver shark gitu ya sampai ke ruang kuliah. Nah, ini bisa didefinisikan sebagai data yang tidak terstruktur gitu ya. Nanti kalau dengan pengolahan data yang tidak terstruktur ini gitu ya, ini nanti bisa dihitung gitu, M-nya ada berapa gitu ya. Misalkan kata-kata basis datanya ada berapa gitu ya, ada berapa kali disebutkan gitu ya dalam kalimat di presentasi saya gitu ya. Itu konsep dan definisi basis data. Nah, ini yang konsepnya seperti ini gitu ya. Base itu kumpulan atau gudang. Kemudian data itu fakta gitu ya, fakta tentang objek. Nah, sekarang itu ada yang namanya berita gitu. Berita itu ya bukan data gitu. Itu hanya berita saja gitu dan itu belum tentu kan kebenarannya. Tetapi kalau data fakta gitu ya. Data itu fakta gitu ya. Udah tentu dengan kebenarannya. Nah, ini yang mungkin sekarang ini yang banyak yang disalahartikan gitu ya. Data adalah fakta tentang objek yang direpresentasikan dengan angka dan simbol gitu. Nah, di bawahnya ada gambar gitu ya, ada bit, byte, field, record, table dan basis data. Dari bit itu 0 dan 1 ya, kemudian byte itu kalau bit itu 0 1 itu biasanya binary ya, discrete gitu.
0 dan 1 ya, bukan antara 0 dan 1. Kalau antara 0 dan 1, nah itu namanya nanti ada fuzzy gitu ya. Nilai kebenarannya antara 0 dan 1 nanti ada yang namanya fuzzy logic. Nah, kemudian dari kumpulan byte itu gitu ya, ada field. Kemudian dari kumpulan field ada yang namanya record. Dari kumpulan record nanti ada yang namanya table, dan dari kumpulan table itu nanti menjadi basis data. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan adik-adik yang online? Halo? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya? Ini dari SMK semua atau ada yang dari SMA? SMA. SMA ya? Teh Puji dari SMA ya? Iqbal dari mana? Kan Iqbal? SMA, SMK? SMK. SMK apa? RPL, TKJ? TKJ kalau saya, Pak. Oh, TKJ. Nah, kalau TKJ nanti setting instalasi Linux-nya mungkin udah terbiasa ya. Terbiasa. Tidak akan terlalu sulit lah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pil gitu ya, pengertiannya seperti apa? Salam. Iya, masuk. Enggak, sahabat. Nah, ini ada yang namanya pil gitu ya. Pil itu merupakan unit data yang berisi satu atau lebih karakter atau byte. Kemudian merupakan unit terkecil dari informasi yang ada di dalam database. Contoh pilnya itu seperti ini gitu ya. Nama, alamat. Nah, biasanya kalau di sini NPM ya. NPM itu biasanya tipenya bertipe apa ya? Kalau ada yang tahu? String apa karakter, parchar, integer? Integer bisa ya, parchar bisa ya. Kalau nama yang pasti parchar ya. Alamat parchar juga gitu ya. Nah, ini ada yang namanya record gitu ya. Kumpulan pil-pil yang saling berhubungan gitu ya. Masing-masing record menyimpan suatu informasi data, suatu entitas gitu ya. Record bisa saja nama, alamat, jenis kelamin seseorang. Nah, ini ya. Ini dari table dari konsep basis data, intinya ke sini gitu ya gambarnya. Nanti ada ada sebuah database. Kemudian ada di dalam database itu ada yang namanya tabel 1 sampai table n. Kemudian di dalam record di dalam table itu ada yang namanya record ya, record 1, record kedua sampai record ke n gitu. Di dalam record itu ada pil-pil gitu ya, pil ke-1, pil kedua, pil ketiga dan pil ke n. Nah, biasanya kalau record itu baris ya. Kalau pil-pil itu kolom. Kita review lagi ya. Mungkin kalau adik-adik yang sudah mendapatkan mata kuliah dasar basis data ya tidak aneh gitu ya dengan ini. Tapi kita review dulu gitu ya. Nah, database merupakan kumpulan dari table atau file gitu ya. Nah, database akademik misalkan ya, meliputi tabel mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, transkrip, bisa juga nilai gitu ya, tabel nilai dan sebagainya. Ini ada sistem gitu ya, sistem itu pengertiannya apa, silakan dibaca. Nah, yang utamanya ada yang namanya sistem basis data gitu ya. Database management system. Database management system ini program komputer ya. Program komputer atau perangkat lunak. Nah, biasanya kalau software DBMS itu kan seperti ini ya. Contohnya ada Oracle, ada Sybase dari SAP gitu ya, ada SQL Server dari Microsoft Server, kemudian ada MySQL ya. Dari kalau tidak salah sekarang MySQL ada sama Oracle juga ya? Enggak ya. Ada yang namanya Microsoft Access ya, Microsoft Access. Nah, nanti kalau di DBMS nanti ada sebenarnya banyak gitu ya, ada PostgreSQL dan macam-macam. Nanti ada juga yang namanya MongoDB. Kalau MongoDB, Elasticsearch, wah macam-macam lah gitu ya. Kalau MongoDB Elasticsearch itu biasanya untuk NoSQL ya. Kalau di Google itu ada yang namanya BigQuery gitu, Bigtable namanya. Mungkin kalau ininya itu yang bisa saya sampaikan adik-adik untuk pengertian konsep database-nya. Siapa namanya, Kang?
Oh, Mas Iqbal sama dengan itu. Nah ini ya, ini instalasi softwarenya gitu ya. Saya harapkan mungkin dosen yang lain menggunakan Windows gitu ya sebagai apa? Sebagai sebagai OS-nya, tetapi saya harapkan nanti memakai Linux ya. Linux-nya gimana gitu ya? Nanti diinstal di VirtualBox gitu ya. Diinstal di VirtualBox. Untuk Linux-nya nanti Ubuntu gitu ya versi 18, 30 atau 64 bit. Kemudian setting sharing koneksi internet, setting remote server dan instalasi MySQL. Nah, semua ini gitu ya cara-cara instalasinya gitu ya, cara-cara instalasi kemudian bagaimana settingnya itu sudah saya susun gitu ya, sudah saya susun sedemikian rupa sehingga nanti adik-adik tidak terlalu kesulitan gitu ya, tidak terlalu kesulitan dalam men-setting dan menginstalasi softwarenya gitu ya. Silakan di modul dipraktekkan dan harapannya memang untuk minggu depan gitu ya, MySQL-nya sudah terinstall di Linux Ubuntu. Jadi kita untuk minggu depan langsung praktikum gitu ya. Tidak ada teori-teori gitu ya, mungkin teori lah sedikit lah mengenai CRUD gitu ya. Mengenai CRUD gitu ya. Sedikit teori langsung kita praktek. Nah, harapannya memang nanti bisa keluar seperti ini ya. Nanti sebentar ya. Halo yang online masih di stay tune ini? Gimana? Masih Pak. Ya silakan. Yang di bawah versi 18 silakan gitu ya untuk Ubuntu-nya. Tapi ya biasanya kalau paling perbedaannya itu di setting ini ya, di setting IP address-nya aja gitu ya. IP. 18 gitu. Tapi biasanya sih memang sedikit lah, biasanya setting IP-nya saja gitu ya. Setting IP-nya saja. Memakai Debian pun gitu ya silakan, tetapi untuk settingnya ya mungkin kalau ada sudah terbiasa ya tidak apa gitu ya silakan. Yang penting di Linux gitu ya, di Linux untuk instalasi software database servernya. Nah, nanti harapannya bisa keluar seperti ini ya, bentar ya. Iya, harapannya nanti bisa keluar seperti ini gitu ya. Bisa keluar seperti ini gitu ya, minimal gitu ya, walaupun memang kalau remote servernya belum diinstal ya tidak apa gitu, kita bisa langsung mengetik di sini. Ubuntunya nggak boleh yang GUI, Pak? Oh nggak boleh. Saya bukan bukan melarang gitu ya, tapi supaya kita terbiasa gitu ya. Oh, boleh, Pak. Nah, ya, karena memang kalau di pekerjaan di industri gitu ya, tidak ada gitu ya database server versi desktop gitu ya, nggak ada gitu ya. Ya, semuanya memang Ya, Pak. melalui terminal gitu ya harapannya. Harapannya memang adik-adik supaya terbiasa nantinya gitu ya. Adik-adik mungkin ya bisa menjadi data engineer ya suatu saat gitu ya, udah terbiasa gitu ya melihat terminal seperti ini. Gitu ya. Ya, minimal seperti ini. Nanti kalau sudah seperti ini gitu ya, kita di minggu depan pertemuan kedua kita langsung praktikum gitu ya, praktikum. Mau datang ke kampus silakan, mau online silakan. Tapi kalau memang dirasa belum adik-adik dirasa belum terlalu mengetahui mengenai MySQL, harapannya memang datang ke kampus gitu ya, supaya bisa diskusi. Nah, di sini ada yang ditanyakan silakan. Kalau ke kampus, Linux-nya udah diinstal di sini? Harapannya memang kalau ada di laptop masing-masing ya, bawa laptop masing-masing gitu ya. Karena nanti kalau di kampus itu kan mungkin waktunya di lab ini waktunya sebentar saja gitu ya. Karena nanti tuh kalau tugas biasanya kan di laptop ya mengerjakannya. Nah kemarin juga
SI juga Pak, kenapa nggak dipakai Windows gitu ya? SI juga gitu. Karena ya di pekerjaan tidak ada gitu ya database server. Database server memakai Windows. Mungkin kalau Windows NT ada gitu ya, tapi udah jarang gitu ya. Harapannya seperti ini. Nanti kalau misalkan di remote server gitu ya, sebenarnya bisa juga nanti harapannya memang memakai remote server ya. Ini ya. Nah, ini saya memakai apa? Sebentar ya. Nah ini ya, harapannya adik-adik bisa remote server ya menggunakan Putih per Window. Ini saya kalau tadi kan langsung di mesin virtualnya ya, saya mengetikkan perintah, tetapi sekarang saya menggunakan remote server ya melalui Putih per Window. Nah harapannya memang bisa seperti ini gitu ya, supaya ya sudah gitu ya server silakan gitu ya, silakan gitu ya. Dan biasanya ya kita tidak bisa gitu ya langsung ke server fisiknya kan, biasanya kan di remote server ya, remote server menggunakan remote server, dan apa-apa pasti menggunakan remote server gitu ya. Karena kalaupun kita dekat dengan database server ya database servernya tidak bisa diapa-apakan kan biasanya gitu ya, di dalam ruangan gitu ya, terkunci, ber-AC lagi kan, dingin gitu ya. Harapannya memang bisa menggunakan remote server. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Pak mau nanya Pak. Ya silakan. Kalau saya kan udah pakai Linux tuh Pak, nggak Nah, Linux apa? Linux Ubuntu. Cuman kan nggak ada virtual box buat ini juga gimana tuh Pak? Oh Langsung, tidak apa, langsung di Windows ya 2OS ya? oh enggak, aku cuma Linux doang. Oh Linux ya, kalau udah Linux biasa, udah terbiasa ya langsung aja pakai Linux ya. Jadi nggak usah pakai Putih for Windows Oh itu kan? nggak usah, langsung aja, langsung ya. Oke Pak. Linuxnya apa? Linuxnya desktop apa terminal? Desktop sih Pak, soalnya buat Desktop. kerja juga. Oh kalau bisa sih pakai remote server ya supaya terbiasa ya. Iya Pak. Nah ya, Adit. Ada lagi silakan. Mungkin kalau yang dari SMA gitu ya, siapa yang dari SMA ini? Puji ya, Puji Aristanti. Mungkin udah pernah, ini udah kerja belum? Udah Pak. Udah di? Ya, di Polda Pak. Oh di Polda ya. Oh. Ya. Polisi berarti ya? Bukan Bapak izin Ya. ini honorer Pak. Oh iya. Nah mungkin nanti kalau untuk Bu Puji mungkin nanti ada sedikit mungkin ya bukan kesulitan ya, sedikit tantangan gitu ya bagaimana setting semua software itu gitu ya. Tapi ya nanti bisa tanya ke saya gitu ya. Bisa tanya ke saya. Nah harapannya memang adik-adik nanti baca dulu modulnya semuanya gitu ya, dipahami, dipraktekkan. Nah, kalau ada permasalahan gitu ya, silakan dipraktekkan lagi, di searching di internet gitu ya, bagaimana pemecahan masalahnya. Nah setelah kalau misalkan masih belum ketemu pemecahan masalahnya atau solusinya, silakan menghubungi saya gitu ya. Karena saya yakin ya adik-adik udah bekerja, udah terbiasa gitu ya. Tidak seperti yang belum bekerja gitu ya. Tiba-tiba langsung nanya ke saya gitu ya. Saya harapkan jangan seperti itu ya. Adik-adik berusaha dulu gitu ya, berusaha mencari solusinya apa gitu ya. Karena memang di pekerjaan ya biasa seperti itu gitu ya. Kita mencari solusi sendiri. Tuh. Ada lagi yang dipertanyakan silakan. Nah, kita untuk kedepannya gitu ya santai ya, santai gitu ya, santai tapi serius gitu ya. Apalagi kalau anak-anak SI kan anak-anak yang apa ya baru kadang ada yang baru lulus juga gitu ya, santai tapi serius. Harapannya memang
jangan seperti apa ya, kayak kita saling menghargai lah gitu ya adik-adik ya. Nah, kita santai tapi serius ya adik-adik ya. Kalau di perkuliahan ya saya harapkan jangan terlalu tegang gitu ya, nggak akan masuk nanti ya. Baik, Pak. Nah, ya Siap, Pak. santai aja gitu ya, santai aja. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan perkenalannya. Hamdan Hanapi ini belum ini ya, Hamdan Hanapi. Halo Kang Hamdan. Halo, ya Pak. Ya. Dari mana Kang Hamdan? Dari Bandung. Tinggalnya di Baduyut, Pak. Oh, Cibaduyut ya. Kang Erio. Oh, Kang Erio kayaknya. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Kang Erio. Di mana tinggalnya Kang Erio? Di Kiara Condong, Pak. Oh, tuh dekat Kirconnya ke sini atuh ke kampus. Ya, Pak. Siap. Iya. Udah kerja belum Kang Erio? Ini Kang siapa? Kang Dika aja yang di Sulaiman ya ke sini, masa yang di ini yang di Kircon nggak datang gitu ya. Carekan apa, Pak? Main lah gitu ya, main di kampus. Kang Iqbal di mana Kang Iqbal? Dayakolot saya, Pak. Oh, Dayakolotnya di mana? Di daerah ini, Pak. Pasar Dayakolot. Oh, Pasar Dayakolot ya. Saya juga dari sana ya, dari Bala Endah. Tapi nggak banjir kan? Mudah-mudahan enggak sih, Pak. Nanti Mudah-mudahan enggak ya. Iya ya. Mungkin itu ya adik-adik yang untuk kesempatan pertama ini gitu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar semua gitu ya, bisa lancar semua. Dan harapannya semuanya sudah bisa terinstall gitu ya Linux, kemudian database MySQL-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.